Coba lihat kanan kirinya, ada gambar yang kosong nggak nih? Ada. Ada yang sakit? Ada. Siapa tuh? Salwa Bu. Salwa. Kita doakan semoga yang sakit cepat diberi kesembuhan. Amin. Amin. Sebelum belajar dimulai, alhamdulillah kita berdoa bersama. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Masih ingat nggak pembelajaran kemarin kita belajar tentang apa nih? Tentang hadis. Hadis itu apa ya? Hadis itu perkataan dan perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah baik perkataan, perbuatan maupun takrir. Nah sekarang kita akan belajar tentang hadis sahih sebagai dasar hukum. Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, nantinya kita akan bisa memahami kedudukan tentang hadis sahih. Lalu yang kedua, kita bisa menganalisis pembagian hadis berdasarkan kuantitas dan berdasarkan kualitasnya. Lalu nanti kita bisa menyikapi dengan kritis dan selektif terhadap informasi riwayat-riwayat hadis. Nah, di sini ada kedudukan hadis dan dasar hukum. Dari hadis riwayat Malik Al-Hakim Al-Baihaqi, di sini tertulis bahwasanya hadisnya taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Artinya baca bareng-bareng yuk. Artinya aku meninggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Oke, berarti maksud dari hadis ini itu bahwasanya para ulama ini bersepakat bahwa hadis sahih ini wajib diamalkan sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Lalu selanjutnya ada pembagian hadis dari segi kuantitasnya. Berdasarkan jumlah perawi yang meriwayatkan di setiap lapisan atau tabaqah sanad, hadis ini terbagi menjadi dua kelompok besar yang berbeda derajat kepastian hukumnya. Yang pertama ada hadis apa? Kalau dibaca hadis mutawatir. Yang kedua ada hadis ahad. Nah di sini hadis mutawatir ini diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi di setiap lapisan sanad, sehingga secara adat atau logika mustahil para perawi ini melakukan kedustaan. Terus hadis mutawatir ini ada tiga. Yang pertama hadis mutawatir lafzi, yang mana hadis mutawatir lafzi ini redaksi dan maknanya ini sama persis. Lalu yang kedua ada mutawatir maknawi, di mana redaksinya ini berbeda tetapi maknanya ini sama. Lalu sifat hukum dari hadis mutawatir ini menghasilkan keyakinan qat'i atau pasti atau mutlak. Yang kedua ada hadis ahad, di mana hadis ahad ini adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Mayoritas hadis yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis berstatus ahad. Nah, biasanya hadis ahad ini bisa berstatus sahih, hasan maupun dhaif. Nah, hadis ahad ini tidak bertentangan secara langsung dengan kesahihan. Sifat hukum dari hadis ahad ini menghasilkan keyakinan dhanni atau hanya dugaan yang kuat. Selanjutnya ada klasifikasi hadis ahad. Pembagian hadis ahad ya. Yang pertama ada hadis apa, coba dibaca? Hadis masyhur. Yang kedua ada hadis asli. Yang ketiga hadis dhaif. Nah, yang pertama ada hadis masyhur. Hadis masyhur ini diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih di setiap tingkatan sanadnya. Namun jumlahnya ini belum sampai mencapai batas derajat mutawatir. Yang kedua ada hadis aziz, di mana hadis aziz ini diriwayatkan minimal 2 orang perawi atau salah satu dari seluruh tingkatan sanadnya ini tidak kurang dari kedua perawi. Lalu yang ketiga ada hadis gharib. Hadis gharib ini terdapat hanya 1 perawi yang menyendiri dalam meriwayatkan di salah satu atau setiap lapisan sanad hadis tersebut. Pada intinya perbedaannya antara hadis masyhur, aziz dan gharib ini bisa dilihat dari banyaknya perawi. Oke. Nah,
Sudah. Setelah ini Ibu ada game. Ada game sorting card. Nanti di sini Ibu acak kartunya. Nanti kalian bisa memasangkan definisi dari istilah hadis satu-satu. Nanti tolong dibacakan perwakilan dari ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Ya. Coba Ibu mau Ibu kasih waktu 2 menit buat mendiskusikan kartu tersebut. Ya. Sudah? Oke, Ibu minta perwakilan dari 2 kelompok ini untuk membacakan salah satunya. Silakan. Kelompok 1. Ya. Kartu 2. Ya. Itu dibaca nggak? Iya, itu dibaca di kartunya. Oh, ada. Kartu 2 itu berarti sanad bersambung, perawi adil, sangat kuat hafalan, tanpa kejanggalan. Namanya hadis? Hadis sahih. Iya, betul. Beri atas untuk kelompok 1. Nanti kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Ya, betul. Diriwayatkan oleh banyak sahabat yang lapisan sanad. Mustahil berdusta. Iya, dari aku sudah mau keluar. Oke, jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini adalah bahwasanya hadis itu bisa dikelompokkan menjadi 2. Iya, yang pertama ada hadis apa? Mutawatir dan hadis ahad. Tadi klasifikasi hadis ahad itu ada 3. Yang pertama ada hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, yang ketiga gharib. Iya, oke. Ibu beri PR untuk dikumpulkan minggu depan ya. Nanti kalian buka PPD-nya halaman 15. Itu nanti kalian bisa dikerjakan di rumah. Ya, Bu. Oke, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.